Pak, Ya, emang Vespa mahal ya? iyalah. Ini aja nih, bautnya kecil begini, mahal. Kok harga Vespa bisa mahal sih, Pak? Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gua akan membahas atau sharing dengan kalian kenapa harga Vespa mahal. Oke, kita mulai aja. Pertama, yang menyebabkan hal itu adalah sudah tidak diproduksinya lagi barang tersebut, sehingga sudah stop produksi, nggak ada lagi barangnya. Terus karena barangnya stop produksi, ini yang nyari banyak masalahnya. Pemain-pemain lama atau kolektor-kolektor itu nggak ada stopnya, nggak ada udahan, nggak ada pensiunnya. Paling rebahan sebentar, udah gitu main lagi. Pemain baru terus nih mencari atau ikut atau mulai. Nah, karena rumus pasar seperti itu, kelangkaan barang, banyak peminat, otomatis itu yang menyebabkan mahal. Pertama itu. Kedua, nilai histori. Nilai histori atau nilai sejarah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu nilai sejarah dari Vespa tersebut. Dalam arti Vespa tersebut memang memiliki sejarah. Contohnya Vespa kayak Kongo. Itu kan Vespa pemberian dari pemerintah untuk pasukan kontingen Garuda, pasukan perdamaian yang dikirim ke Kongo. Itu mengakibatkan harganya mahal karena Vespa tersebut punya nilai sejarah. Atau itu ada lagi Vespa yang diberikan Vatikan oleh pastor-pastor yang bertugas di gereja-gereja di Indonesia. Itu ada yang ada logonya Christopher, di logo sayap sebelah kiri itu ada tuh, dia ada logonya Saint Christopher. Itu Vespa-Vespa kayak gitu juga punya nilai sejarah, itu juga mahal. Belum lagi Vespa-Vespa yang mungkin dipakai oleh zaman dulu gitu, itu punya histori. Sumpama gini, dipakai oleh pejabat-pejabat zaman dulu gitu, atau artis-artis zaman dulu, itu juga harganya pasti jadi naik. Nah, ada lagi nilai sejarah yang nilai sentimental atau nilai pribadi, nilai kenangan. Contohnya kayak nih, kalian punya Vespa itu dari eyangnya turun ke bapak kalian turun ke kalian. Itu kalian nggak akan mungkin jual dengan nominal berapapun. Tapi seandainya kalian kepepet, toh itu bisa akan dijual dengan harga yang mahal. Ibarat kata gini, wah, gua mah kalau nggak mahal mah nggak bakal jual, kalau nggak terpaksa amat. Ibarat kata seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke nilai sentimental gitu, itu uang berapapun nggak ada nilainya gitu, priceless. Udah nggak bisa lah, lo nggak bisa menghargai itu dengan nominal uang. Kemudian itu bentuknya unik Vespa, ya kan, antik. Dan karena memang sudah dibuatnya juga udah lama, dari tahun 40, 50, 60, 70, bahkan tahun 80 sudah bisa dimasukkan ke barang jadul. Apalagi yang udah tahun 70, 60 itu antik udah kategorinya. Jadi udah antik, barang tua, terus bentuknya unik, itu ya salah satu yang bisa dicari gitu. Buat display juga cakep, buat apa ya namanya ya, kalau yang di toko-toko itu kan, buat penarik lah gitu. Itu juga enak juga dilihatnya, sedep gitu. Buat di kafe-kafe gitu, kadang kan nggak dipakai. Itu yang bikin Vespa itu jadi naik gitu, salah satunya. Keunikan Vespa itu diantaranya satunya nih, itu dia ada nih jenis Vespa nih yang Matic. Itu pertama loh di Indonesia. Matic pertama tuh dari Vespa, itu jenisnya Corsa kalau nggak salah. Itu luar biasa. Yang lain belum umum Matic, di Vespa udah Matic. Deck nih, sekarang kan motor-motor Matic pakai deck tuh. Vespa duluan yang pakai deck, ya kan?
Terus ada lagi, tahun 90-an nih, tahun 90 sampai tahun 2000-an itu ngetren kan knalpot kolong nih buat ereking atau buat motor-motor dua tak sejenisnya gitu. Itu knalpot kolong, Vespa duluan kan yang pakai. Ya gak? Kan Vespanya di kolong tuh. Vespa udah pakai knalpot kolong, Vespa duluan. Kayak gitu. Nah, ada lagi ban serep. Motor yang bawa ban serep itu Vespa doang, ya kan? Yang lain ada pakai ban serep nih, kayak motor-motor Inggrisan atau motor Eropa gitu, tapi kan dia ditaruhnya di sespan. Kalau ini Vespa ditaruh di bodinya loh, di samping, kalau enggak di tengah. Jadi dia yang bawa-bawa. Terus Vespa juga udah mikirin nih, ada cabin. Ada ruangan cabin tuh, box maksudnya. Itu buat naruh bagasi apa segala macam. Itu dia udah mikirin seperti itu. Ada satu lagi. Itu monosok. Monosok pertama tuh ya Vespa, yang lain-lain kan kesini ngikutin. Itu tuh yang menurut gue ya, koreksi kalau gue salah. Terus kalau ada keistimewaan dan kelebihan Vespa lagi, kalian komen dah tuh di bawah, ya kan? Kemudian apa lagi yang bisa bikin Vespa jadi mahal? Itu karena unitnya diproduksi terbatas. Beberapa unit Vespa itu diproduksi terbatas. Ada yang keluar cuma 1 tahun doang. Ada yang keluar tipe itu di negara tertentu doang. Jadi memang dia terbatas gitu, unitnya langka, ibarat kata gitu. Itu yang bikin salah satu yang bikin mahal juga. Selain unitnya atau tipenya, tipe jenisnya yang bikin mahal, itu mungkin kayak sejarah itu Vespa mungkin dipakai yang buat balap atau apa, atau Vespa tercepat gitu kan. Vespa tercepat ada tuh kategorinya. Terus dari warna juga, beberapa warna tuh kayak warna kuning, kayak warna orange, yellow. Itu warna-warna yang pada masanya itu jarang memang gitu. Ketimbang warna-warna yang umum kayak warna biru, kayak gitu-gitu kan. Dulu kan umumnya gitu, biru, hijau, yang warna-warna umum kayak gitu ya. Nah, warna-warna yang beda itu juga salah satu yang bikin membuat Vespa jadi mahal karena kelangkaannya. Yang berikutnya adalah gorengan pedagang. Ini faktor penting kalau menurut gua dari kesemua hal tersebut. Karena apa? Pedaganglah yang bisa ngolah itu menjadi barang yang ada value-nya gitu. Ibarat kata dibahasnya gorengan gitu. Walaupun saat-saat ini ada nih yang artis-artis atau selebritis gitu ya yang bukan menaikkan ya. Mungkin kan biar mendongkrak juga, itu pengaruh itu, jelas. Artis make gitu, itu juga bisa naikin. Jadi orang yang tadinya nggak kepengen gitu sama kendaraan atau unit tersebut, wah si artis itu pakai loh. Namanya juga kan artis atau selebritis itu kan dia idola. Nah itu yang akhirnya jadi nyari gitu. Nah itu salah satunya yang menjadi harga Vespa menjadi mahal. Kehadiran Vespa Matic menurut gua juga ikut andil berperan dalam membuat naiknya harga Vespa, khususnya Vespa klasik. Karena dengan adanya Vespa Matic nih, kan banyak orang bervespa. Akhirnya nih Vespa yang itu ikut keangkat. Ini sih menurut pendapat gua ya. Terus Vespa klasik ini kan mesinnya simple, sederhana, maintenance-nya gampang. Jadi orang juga banyak nyari, kesediaan spare part-nya juga mudah, banyak. Lo tinggal pilih aja mau spare part yang bener-bener ori atau KW-nya ibarat kata, atau yang paling murah sekalipun ada gitu. Jangankan fast movingnya, spare part yang perintilannya pun lo tinggal pilih mau ori, mau impor atau mau lokalan, itu ada. Lo tinggal menyesuaikan dengan budget atau dana di kantong lo. Itu yang bikin ikut harga Vespa nih naik karena dicari gitu, karena mudah perawatannya. Hal lainnya adalah bahwa sekarang ini kan kalau kita perhatikan, ini zamannya orang kembali ke masa sebelumnya. Orang seneng dengan yang jadul-jadul, yang vintage, era-era back to 60, back to 70, back to 80. Itu kan di mana-mana masa itu hadir itu Vespa. Nah itu juga salah satu tuh. Jadi kalau bahasa sekarang apa tuh? Retro gitu. Nah, itu kayak gitu. Orang pengen retro klasik. Jadi orang pada nyari tuh barang-barang klasik. Vespa termasuk diantaranya. Penyebab Vespa juga
sekarang nih orang pada berburu nih, nyari-nyari ini Vespa nih, itu yang sudah pasti sih itu karena nilai investasinya. Orang pada tahu, wah nih harganya lumayan nih. Harganya kadang bukan lumayan lagi, harganya edan, cenderung gila, ya kan? Nah, ini orang menjadikan ini peluang. Akhirnya orang pada nyari kan, wah ini bagus nih gitu. Bahkan gua sendiri pun waktu jual beli Vespa itu gue menjanjikan gini, kalau lo beli Vespa di gue setahun 2 tahun harga pasti naik. Itu gue janjikan begitu, karena memang di iklannya dulu juga udah seperti itu. Ada iklannya, Vespa merupakan investasi gitu. Nah itulah akhirnya nih mendorong tuh harga Vespa naik karena orang pada berebut nih, nyari. Jadi Vespa itu dibeli sebagai investasi karena memang ya bisa dibilang lumayan gitu kan, margin keuntungannya lumayan. Itu loh, makanya banyak yang ibarat kata tadi gue bilang menggoreng itu gitu. Tapi teman-teman, satu hal yang pasti, saat teman-teman beli Vespa itu keuntungan yang bisa didapat sama teman-teman, begitu kalian beli Vespa, kalian mendapatkan 1 juta saudara, karena 1 Vespa 1 juta saudara. Nah sekarang kalau menurut gue tinggal kembali ke kalian nih, gimana kalian menilai sebuah Vespa itu. Karena gini, mahal murah itu sifatnya relatif. Mungkin buat gue mahal, tapi mungkin buat kalian atau beberapa orang, itu mah murah gitu. Terus kalau kalian tanya harga pasaran, untuk pasaran itu namanya juga barang jadul, barang antik, ya kan? Itu nggak ada patokan ancer-ancer harga atau gimana, itu mah terserah yang mau jual aja. Cuman kalau dibilang bang, range-nya itu pasti ada, atau yang mahal itu Vespa apa, level-levelnya itu pasti ada gitu. Makanya gue di video-video sebelumnya menyarankan nih untuk istilahnya entry level atau yang baru main itu ya kembali ke budget ini ya. Sekali lagi gue kembali ke budget, itu gue ngasih main yang entry level itu kayak kalau di yang agak klasiknya itu gue kasih ke super dulu karena harganya mungkin masih terjangkau, masih mungkin kalau bahasa ininya make sense gitu ya, harganya masih oke lah gitu. Sekali lagi kalau harga itu sensitif sifatnya ya, jadi nggak bisa gue bilang mahal atau murah. Tapi ini kalau line ambil garis harga gitu, untuk Vespa Super itu bisa masuk sebagai entry level menurut gue. Nggak tahu kalau pandangan yang lain ya. Nah terus bisa juga PX series gitu. Nah ini tinggal kembali ke kalian. Kalian bisa membaca ini enggak? Karena mungkin 1 atau 2 tahun ke depan Vespa Super bisa menjadi mahal. Ibarat kata nih, Vespa Super nunggu giliran mahal. Kalau dari gua sih itu aja. Mahal murah sekali lagi relatif, tergantung gimana kalian. Terus sesuaikanlah dengan kantong dan keadaan untuk bermain hobi. Banyak belajar, banyak sharing, tukar-tukar pengalaman, tukar info. Lo boleh komen, boleh bertanya, kita sharing. Gua nggak bermaksud menggurui, nggak bermaksud lebih tahu. Karena bermain Vespa itu untuk saat ini, dulu juga begitu, banyak reproannya. Tapi sekarang kalau buat gue nih yang baru main 2 bulan 3 bulan belakangan ini, gue terus terang banyak belajar banget. Gue juga ngalamin nih kecebur, walaupun gue udah banyak buku, banyak nanya, gue juga ngalamin kecebur. Nah fungsinya gue sharing-sharing kayak gini, biar lo bisa belajar atau dapat belajar tanpa harus ngerasain kecebur parah gitu. Ya kalau kalian ntar kecebur-cebur dikit, wajar lah, itu ongkos belajar dalam dunia hobi. Dari gue itu aja. Jika kalian suka dengan video gue, kalian bisa like, bisa share ke teman-teman kalian. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa tombol loncengnya dijegugin aja. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya.